بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, segala puji dan rasa syukur hanyalah pantas kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, kita memohon pertolongannya, memohon ampunan atas segala dosa, dan meminta perlindungan kepadanya dari keburukan diri dan amal kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan seluruh umatnya, siapa saja yang mengikuti jalan beliau yang lurus, serta mengajak kepada Shiratal Mustaqim hingga hari kiamat kelak. Pada kesempatan khutbah siang hari ini, khatib selalu mengingatkan kepada khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17 dikisahkan bahwa setan dengan sombongnya berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkanku sehingga aku tidak melaksanakan perintahmu bersujud kepada Adam, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku akan memalingkan dan menyesatkan mereka dari jalanmu, sebagaimana aku tersesat berpaling dari sujud kepada mereka, bapak-bapak mereka, Adam. Bersambung pada ayat 17. Kemudian aku benar-benar akan mendatangi mereka dari segala arah untuk menggoda mereka supaya enggan terhadap urusan akhirat dan bersemangat terhadap urusan dunia, untuk melontarkan keraguan-raguan di dalam hati mereka dan membuat hawa nafsu mereka tampak baik di mata mereka. Dan engkau wahai Rabb kami
akan mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur kepadamu, karena aku telah mengarahkan kekafiran kepada mereka. Itulah ancaman setan. Setan memiliki banyak cara untuk mengalahkan manusia. Namun setan tidak memiliki kekuatan sedikit pun terhadap orang-orang yang ikhlas. Dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40, setan berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Jamaah Jum'ah rahimahullah, banyak orang yang telah wafat, kemudian kita kenang dengan berbagai sifat mulianya. Salah satu di antaranya adalah sifat ikhlasnya. Keikhlasan menjadi karakter yang melekat dalam pribadinya sebagai seorang pejuang. Dia rela berjuang, rela berkorban demi agama, bangsa, dan negara. Berkaitan dengan keikhlasan ini, Profesor Dr. Yunahar Ilyas dalam bukunya Kuliah Akhlak menjelaskan tentang makna ikhlas dan apa kriteria keikhlasan itu. Secara bahasa, akar dari kata ikhlas adalah kholasa, yang berarti makna bersih, jernih, tidak bercampur. Secara istilah berarti beramal semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah perbuatan tanpa pamrih. Namun persoalan ikhlas itu tidak ditentukan oleh ada dan tidaknya imbalan materi, tetapi bisa ditentukan oleh 3 faktor sebagai berikut. Yang pertama, niat ikhlas atau ikhlas an-niyah. Dalam Islam faktor niat sangat penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan dengan niat mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Yang kedua, beramal dengan sebaik-baiknya. Seorang muslim yang mengaku ikhlas melakukan sesuatu harus membuktikannya dengan menjalankan perbuatan itu dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh sembarangan. Amal tidak ada kaitannya dengan honor atau imbalan, sehingga salah bila ada yang memahami bahwa apabila bekerja tanpa mendapatkan honor, maka bekerja sesuka hati tanpa memperhatikan kualitas kerja. Sesungguhnya Allah menyukai bila seseorang beramal, dia melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Baihaqi. Dan yang ketiga, faktor dari ikhlas tersebut adalah pemanfaatan hasil usaha dengan sebaik-baiknya. Seorang muslim yang telah menjalani 2 unsur keikhlasan di atas. Yang pertama diawali dengan niat, diteruskan dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan usaha yang sebaik-baiknya, maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya pula dalam usaha kita. Seorang muslim, seorang guru misalnya, dia sudah memperoleh ilmu, kemudian ilmunya itu dimanfaatkan kembali untuk diamalkan dengan ikhlas. Demikian 3 faktor keikhlasan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Yunahar Ilyas. Jamaah Jumat Allah, Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan dan beramal semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
hunafa wa yuqimunas sholata wa yutaz-zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan, mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Begitu pula Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hanya dengan keikhlasan semua amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukhlis tidak akan pernah sombong walaupun dia berhasil, dan tidak akan putus asa ketika dia memperoleh kegagalan. Orang yang ikhlas akan selalu bersemangat dalam beramal. Pujian tidak membuat dia terbuai, dan cacian tidak akan membuat dia mundur. Yang dicarinya hanyalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang yang tidak ikhlas akan cepat terbuai dan lupa diri, mendapatkan pujian dan cepat putus asa ketika dia menghadapi rintangan dalam perjuangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap langkah kita agar kita tergolong kepada orang-orang umat yang ikhlas dalam beramal. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innallahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimallah, marilah kita selalu beribadah hanya semata-mata karena Allah, ikhlas dalam semua hal. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladzunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Tapen TV.